Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Tribowo dengan ujung NIM 037 dan absen 16. Jadi pada video kali ini saya akan membahas esai saya yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Nongkrong Terhadap Variasi Bahasa Indonesia di Kalangan Remaja. Dewasa ini, remaja seringkali menggunakan bahasa yang ragam dan tidak baku. Hal ini didorong oleh aktivitas remaja dan keberagaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Nongkrong juga mendorong aktivitas remaja yang menggunakan istilah-istilah gaul dalam lingkungan remaja itu sendiri. Contohnya saja seperti penggunaan bahasa kayak seperti anjay, terus mabar, nobar, terus akamsi, dan banyak hal lainnya. Itu dipengaruhi oleh kegiatan nongkrong oleh para remaja. Nah, untuk dampak dari istilah gaul ini, itu penyebarannya sangat cepat. Itu dipengaruhi oleh media sosial. Media sosial berpengaruh dalam penyebaran istilah gaul yang ada di kalangan remaja. Sekitar 108 juta pengguna media sosial di Indonesia adalah remaja yang berusia 13-17 tahun. Jadi berarti sekitar 70,50% pengguna media sosial adalah remaja yang berusia 13-17 tahun. Dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya remaja-remaja ini ketika melakukan kegiatan atau aktivitas nongkrong, mereka sering menggunakan bahasa-bahasa istilah gaul yang ada di media sosial dalam tongkrongan mereka. Variasi bahasa ini memiliki dampak positif dan negatif dalam penggunaannya. Contohnya saja dampak negatif yang pernah saya rasakan langsung, yaitu ketika kita melakukan presentasi. Saat melakukan presentasi, banyak orang-orang yang menggunakan istilah gaul dalam presentasi mereka. Yang perlu kita ketahui bahwasannya presentasi saat di ruang akademik itu kita harusnya menggunakan bahasa yang baku dan bahasa yang formal. Lalu pengalaman yang pernah saya rasakan juga itu ketika saya mengikuti kegiatan seleksi tes berbasis tes, seleksi nasional yang berbasis tes, SNBT. Nah, saat saya mengikuti SNBT ini, banyak teman-teman di media sosial yang saya observasi bahwasanya mereka kebingungan saat mengerjakan soal yang memerintahkan mereka untuk mencari kata-kata yang baku dalam suatu paragraf. Mereka kebingungan dalam menemukan bahasa yang baku karena mereka terbiasa menggunakan istilah gaul dalam bahasa sehari-hari mereka. Lalu tidak hanya dampak negatif, tapi ada juga dampak positif dari variasi bahasa Indonesia di kalangan remaja ini. Variasi bahasa Indonesia ini memiliki dampak positif ketika kita ingin berbaur dengan seseorang. Perlu kita ketahui bahwasannya bahasa gaul atau istilah gaul bukan hanya sekedar alat untuk komunikasi saja, tapi istilah gaul ini juga memiliki fungsi untuk istilah gaul ini juga memiliki identitas, atau istilah gaul ini memiliki suatu tanda atau suatu simbol menunjukkan identitas atau kelompok tertentu, sehingga saat kita ingin mengobrol dengan seseorang, maka bahwasanya kita harus ketika kita ingin berbaur cepat dengan seseorang, istilah gaul ini akan sangat membantu kita untuk menjadi satu frekuensi dengan mereka atau nyambung obrolannya dengan mereka. Selanjutnya, istilah gaul juga memiliki dampak positif dalam variasi bahasa Indonesia. Banyak istilah-istilah gaul yang diserap oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, contohnya seperti akamsi yang berarti anak kampung sini, anabul, anak bulu, terus garing dalam konteks yang lucon itu tidak lucu, lalu ada gercep artinya gerak cepat, dan ada garing tadi yang saya sebutkan. Nah, banyak lagi kata-kata yang kita bisa cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia dari istilah-istilah gaul yang diserap oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jika kita pandang secara objektif, istilah-istilah gaul ini memiliki dampak positif dan negatif. Ini tergantung bagaimana cara remaja Indonesia menggunakan dan menempatkan bahasa-bahasa tersebut. Variasi bahasa ini bisa menjadi suatu hal yang positif ketika kita ingin berbaur dengan seseorang. Kita bisa cepat ikut nyambung dengan obrolan seseorang, tapi remaja juga harus mengatur atau mengelola bahasanya di ruang lingkup tertentu. Mereka harus bijak dalam menggunakan istilah-istilahnya, jangan sampai menghapus bahasa yang baku, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya,
nongkrong itu berpengaruh dalam variasi bahasa Indonesia. Contohnya saja tadi banyak istilah-istilah gaul yang tergabung atau diserap oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nongkrong dapat menjadi suatu hal yang positif dan sangat berguna dalam penggunaannya. Ini menunjukkan bahwasannya remaja kita memiliki kreativitas yang tinggi dalam menggunakan dalam penggunaan bahasa dan menambah variasi bahasa di Indonesia. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.